Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidus syuhur. Al-Fatihu li ahlakis sudur. Al-mahsusu bil lailati kulli mahdur. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, hari ini kita memasuki puasa hari keberapa ini? Ke berapa? 15, belum, jangan kesusu, masih ke-7 insyaallah. Puasa hari ke-7 berarti hari raya kurang, sik suwi kaya. Artinya kita masih diberi kesempatan yang banyak oleh Allah untuk mengumpulkan pahala, untuk mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, mendapatkan ma'unah dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kami menyampaikan satu ayat yang berkenaan dengan bulan Ramadan. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan Syahrul Ramadan. Syahrun ay syuhrah, atau lebih mudah dimaknai masyhur. Kalau masyhur kita langsung paham artinya masyhur. Jadi syuhrah atau syahrun itu artinya masyhur, sesuatu yang telah dikenal. Jadi syahrun dalam bahasa Arab, kalau kita translate dalam bahasa Indonesia diartikan bulan. Artinya bulan itu sesuatu yang telah diketahui, masyhur. Jadi nama-nama bulan itu sudah mulai zaman sebelum Rasulullah sudah diketahui. Syahrul Ramadan sesuatu yang dikenal dengan sebutan Ramadan. Ramadan ini berarti mulai sejak zaman dulu sudah disebut dengan Ramadan. Arti dari Ramadan itu adalah bara api. Bahasa Jawa ini mawa. Ai li irtimadid dunubin nas, atau yang dimaksud adalah bulan di mana di dalam bulan itu terjadi pembakaran dosa-dosa manusia. Ini makna dari Ramadan, arti lafziyah dari Ramadan. Unzila fihil Qur'an, diturunkanlah di bulan Ramadan itu Al-Qur'an. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Para jamaah, dalam kitab tafsir diterangkan, semua wahyu Allah, baik itu berupa kitab ataupun berupa suhuf, itu semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Suhufnya Nabi Ibrahim diturunkan oleh Allah pada tanggal 1 Ramadan. 700 tahun kemudian Allah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa pada tanggal 6 Ramadan. 500 tahun kemudian Allah memberikan kepada Nabi Daud kitab Zabur pada tanggal 18 Ramadan. 1200 tahun kemudian Allah memberikan kitab Injil kepada Nabi Isa pada tanggal 18 Ramadan. 620 tahun kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga di bulan Ramadan.
Jadi semua suhuf, semua kitab itu turunnya bulan Ramadan. Yang kedua, bulan Ramadan itu adalah bulan di mana setiap manusia yang bertauhid diwajibkan berpuasa. Ayatnya sudah kita tahu semua lah. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba alaikum diwajibkan kepada kalian, maksudnya umat Rasulullah. Karena ini kutipan dari Al-Quran, maka ditujukan bagi kita umat Rasulullah. Diwajibkan atas kalian di bulan Ramadan, diwajibkan apa? Melakukan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Berarti umat sedurunge Kanjeng Nabi itu wajib poso. Umat Nabi Ibrahim ya nek ketemu Ramadan poso. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Nuh kalau ketemu bulan Ramadan mereka wajib puasa. Jadi puasa itu sudah dikenal dari dulu adalah bulan untuk berpuasa. Semua umat wajib berpuasa ketika bulan Ramadan. Dan semua kitab suhuf, wahyu juga diturunkan di bulan Ramadan. Ini berarti ada sesuatu yang terhubung. Allah memberikan pesan secara tersirat. Diturunkannya semua kitab, semua wahyu oleh Allah di bulan Ramadan karena manusia saat itu dianggap telah siap untuk menerima wahyu atau menerima petunjuk dari Allah. Kenapa dianggap telah siap? Karena mereka sedang melakukan puasa. Para jamaah poso niku mboten terus mung gak mangan gak ngombe. Ini peringatan Rasulullah kepada kita. Kam min shaimin laisa lahul jaza illal ju' wal atas. Betapa banyak orang-orang melakukan puasa tapi tidak mendapat apa-apa. Yang didapati hanya haus dan lapar saja. Esensi dari puasa itu adalah mujahadatun nafsi. Memerangi nafsu. Bukan memerangi hawa nafsu, berbeda. Memerangi nafsu bukan memerangi hawa nafsu. Ini harus membahas tentang ini butuh waktu yang lama. Saya di majelis kami menerangkan tentang nafsu dan pasukan-pasukannya nafsu. Di nafsu itu pasukannya banyak. Nafsu yang jelek, contohnya nafsul amaroh, itu pasukannya banyak. Antara lain ghadab, jahlun, kibrun, syahwat, hawa. Jadi hawa itu salah satu pasukan nafsu. Yang diperangi bukan hanya hawa, tetapi juga syahwat, juga riak, juga ujub, juga takabur, juga zulmun, juga jahl, macam-macam. Maka puasa itu tidak hanya memerangi hawa, tidak hanya memerangi hawa nafsu, tetapi memerangi nafsu keseluruhannya. Saya menerangkan tentang nafsu ini di majelis kami rutin itu mulai tahun 2010, baru khatam bulan kemarin, baru selesai bulan. Begitu rumit menerangkan tentang ini. Jadi ini karena ini hal yang utama. Jadi hati kita itu kalau masih terkena penyakit ini tidak akan bisa kita menjadi orang soleh, itu tidak akan bisa. Nanti insya Allah kami terangkan. Ketika seseorang mujahadatun nafsi, memerangi nafsu dengan baik, artinya dia telah siap untuk menerima nilai-nilai Al-Quran. Dalam kitab hikam, setahu kami kitab hikam itu ada 3. Yang pertama karya Syekh Abi Madian. Beliau ini lahir di Sevilla. Di mana Sevilla itu? Nah, pokok sering delok bal-balan mesti paham Sevilla ini. Sevilla itu Spanyol. Jadi dulu pusat kerajaan Islam itu justru di Spanyol. Justru di Spanyol. Puncak kejayaan pertama. Kemudian berpindahlah ke Turki. Jadi dinasti Utsman sama dinasti Abbas.
Ketika di Spanyol, lahirlah seorang ulama besar namanya Syekh Abi Madian. Beliau menulis kitab namanya Al-Hikam Al-Ghausiyah. 300 tahun kemudian, di Iskandariah, itu lahir seorang ulama besar namanya Syekh Ibnu Athaillah. Beliau juga menulis kitab namanya Al-Hikam juga. 400 tahun kemudian, di Yaman, lahir seorang ulama besar Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau juga menulis kitab namanya sama, Al-Hikam. Isinya serupa tentang kajian tasawuf. Al-ilmul ladzi yuslihul qalba. Jadi tasawuf itu adalah ilmu yang menjadikan hati kita baik. Sebab kalau hatinya baik, maka perbuatannya menjadi baik. Ini kami sering menyosialisasikan ilmu ini kebutuhan yang mendesak. Jadi masyarakat kita ini ilmu yang paling dibutuhkan sekarang ya ilmu ini. Bagaimana hati supaya baik. Sebab banyak orang itu pinter tapi akhirnya merasa dirinya paling pinter. Akhirnya minteri kancane, kan susah itu. Dan lain sebagainya. Dalam kitab karya Syekh Abi Madian diterangkan Al-Qur'anu nazala wa tanazala wa nuzulun qad madha wa tanazulu baqin ila yaumil qiyamah. Al-Quran itu telah diturunkan dan akan selalu diturunkan. Coba bahasanya orang alim itu begitu, kalau nggak kita perhatikan mesti nggak paham kita. Al-Quran itu telah diturunkan, artinya zaman Rasulullah Al-Quran, lafaz Quran, sebab-sebab turunnya Al-Quran telah selesai. Berangsur-angsur diturunkan kepada Rasulullah selama 23 tahun. Berarti telah diturunkan. Tetapi Al-Quran itu akan senantiasa diturunkan sampai kelak hari kiamat. Apa yang akan selalu diturunkan? Fungsi Al-Quran. Banyak sekali. Antara lain fungsi Al-Quran, hudal linas, petunjuk. Wabayyinatim minal huda, penjelasan dari petunjuk. Rahmat, fungsi Al-Quran. Syifa, obat. Ini adalah fungsi Al-Quran semua. Ini yang akan selalu diturunkan Allah. Nah ini bulan Ramadan itu kita tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Karena bulan ini adalah bulan ulang tahunnya turunnya Al-Quran. Kita berupaya untuk mendapatkan nilai-nilai Al-Quran. Tidak hanya fungsi tetapi nilai-nilai Al-Quran itu yang berusaha kita dapatkan. Para jamaah, Al-Quran dan kitab-kitab yang lain diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan ketika orang mujahadatun nafsi. Berperang melawan nafsu sehingga hatinya siap untuk menerima Al-Quran. Dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, hikam yang kedua, beliau menyampaikan begini: rubbama waradat alaikal anwar fawajadatil qalba mahsuwan bisuwaril athar fartahalat min haitsu nazalat farriq qalbaka minal aghyar yamlahu bil ma'arifi wal asrar. Setiap saat Allah itu meluncurkan berjuta-juta cahaya yang akan dimasukkan ke dalam hati manusia. Ono kalane cahaya niki rupane rahmat, pemberian. Ada kalanya berupa rahmat. Ada kalanya berupa ma'unah, pertolongan. Ada kalanya berupa al-huda, petunjuk. Ada kalanya berupa maghfirah, ampunan dan lain sebagainya. Setiap saat berjuta-juta cahaya ini diluncurkan Allah untuk dimasukkan ke dalam hati. Ketika cahaya ini akan masuk ke dalam hati, ternyata didapati hatinya itu dalam keadaan tertutup. Maka cahaya ini kembali lagi, tidak bisa masuk. Apa yang menutupi hati? Sehingga cahaya ini tidak bisa masuk. Sehingga nilai dan fungsi Al-Quran ini tidak bisa masuk ke dalam hati. Apa yang menutup? Tidak lain dan tidak bukan adalah dosa. Bisa ngomong dosa, kalau jenengan lagi kaya-kaya wis langganan dosa lah.
bar jamaah, bar wiridan, durung mulih. Ketemu kanca ning masjid wis ngrasani tangga. Lah iki kan wis dosa melih kan. Dan lain sebagainya. Bahasa Al-Quran menyebut kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Perbuatan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan itu menjadi karat dalam hati kita. Ya, sebenarnya kalau kita mau introspeksi diri, muhasabah, dosa yang kita lakukan itu jauh lebih banyak daripada ibadah yang kita lakukan. Contoh, sehari kita diperintah sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sholat jamaah kira-kira jenengan paling suwi berapa lama? Sak jam? Wah, gak percaya. Ini setengah jam luar biasa. Setengah jam kali 5 cuma 2 jam setengah. Selain itu kira-kira kita gunakan untuk apa? Nah, ini gambaran umum saja. Sebenarnya rahmat Allah yang diberikan kepada kita berupa mata, telinga, hidung, lisan, tangan. Kalau kita hitung lebih banyak kita gunakan untuk menghamba kepada Allah ataukah untuk selain menghamba kepada Allah. Maca Quran karo maca HP luwih suwi ndi kira-kira. Ini gambaran-gambaran yang sederhana. Jadi hanya orang-orang yang mau muhasabah, orang-orang yang mau introspeksi diri sajalah yang mereka itu tahu bahwa sebenarnya dosa kita itu jauh lebih banyak daripada ibadah kita. Padahal ibadah kita ini belum tentu diterima Allah. Belum tentu. Sholat kita, puasa kita, baca Quran kita, zikir kita, itu belum tentu. Belum tentu diterima oleh Allah. Kenapa? Gusti Allah ora tau ngetok kita ndak terima. Itu masalahnya. Kalau Gusti Allah ngetok kita ndak terima apa enak. Sembayangmu tak terima. Enak ini. Ini problem kita sebenarnya. Jadi yang pertama menutup cahaya itu sehingga tidak bisa masuk ke dalam hati adalah dosa kita. Bagaimana cara membersihkan? Semua ibadah itu membersihkan dosa. Semua. Salat ngresiki dosa. Poso ngresiki dosa. Maca Quran, zikir membersihkan dosa. Bahkan wudu saja membersihkan dosa. Jadi semua bentuk ibadah itu membersihkan dosa. Sudah. Kita asumsikan dosa kita bersih karena kita ibadah. Maka cahaya itu dikirim lagi oleh Allah untuk dimasukkan dalam hati. Jadi Allah itu tidak pernah bosan ngirim nur untuk dimasukkan ke dalam hati. Karena itu sifat Rahman Rahimnya Allah. Tidak pernah bosan itu. Jadi kalau ada orang itu kemudian mempunyai pendapat, uripku kok susah terus ya, ora tahu diturungi Gusti Allah. Itu salah itu sebenarnya. Jadi bukan Allah nggak pernah mau menolong kita, bukan ya, karena Allah, pertolongan Allah itu tidak pernah sampai ke dalam diri kita. Begitu dosa kita asumsikan hilang karena kita melakukan ibadah. Allah mengirim cahaya lagi. Ada kalanya berupa rahmat, ada kalanya maghfirah, ada kalanya maunah, pertolongan dan lain sebagainya. Ketika cahaya itu akan masuk ke dalam hati, ternyata hatinya telah penuh. Ibarat gelas, gak ono tutupe, tapi sudah penuh hatinya. Sehingga tidak ada tempat untuk cahaya tadi masuk ke dalam hati. Fartahalat min haitsu nazalat. Maka cahaya itu balik lagi, tidak jadi masuk. Ini ilmu ini rada wangel saja nih. Ini mau diterangno ngoten 5 kali tatap muka tidak selesai sebenarnya. Sembuhlah, paham ora paham tak terang nih, tak sampai nih. Maka cahaya ini kembali lagi. Kenapa? Kan hatinya telah penuh dengan aghyar. Apa aghyar itu? Penyakit hati. Dalam bahasa Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hatinya terdapat penyakit. Fazadahumullahu marada. Bila hatinya ini terkena penyakit dan dibiarkan saja, fazada, maka ditambahi oleh Allah. Sama ya, Allah sudah memberikan ibarat. Contoh,
Kita kena sakit asam urat, kok dijarno wae. Engko sampean diteni kok merantak penyakitnya. Bertambah banyak, akhirnya komplikasi. Kalau tubuh kita sakit, kita merasa. Tapi aneh, ketika hati kita sakit, berjuta-juta orang tidak pernah merasa. Ini problem besar ini. Lah ketika penyakit itu bersarang dalam hati kita, maka nur tidak akan pernah mau masuk ke dalam hati kita. Nilai Al-Quran tidak akan pernah mau masuk ke dalam hati kita. Hidayah, ilham, macam-macam tidak pernah mau masuk. Nah ini problemnya. Apa penyakit hati? Ya semua yang saya sebut tadi. Syahwat itu penyakit hati, hawa itu penyakit hati, riya itu penyakit hati, ujub, takabur, ghaflah, jahlun, kadzab, dan lain sebagainya. Bagaimana membersihkan hati dari penyakit? Semua penyakit hati tidak akan pernah bisa dibersihkan dengan ibadah. Semua penyakit hati tidak akan pernah bisa dibersihkan dengan ibadah. Contoh, orang baca Quran kemudian riya, bisa enggak? Bisa. Harusnya kalau ibadah itu bisa membersihkan penyakit hati, orang baca Quran enggak bisa riya. Kenyataannya bisa. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengingatkan dengan keras itu kepada kita. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum yuraun. Fawailun kalau terjemah cara pesantren ya, itu lebih pas sebenarnya. Kalau terjemah bahasa Indonesia itu banyak ndak pas itu. Fawailun maka mlebu neraka wel. Sapa sing mlebu neraka wel lil musallina kedue wong-wong sing salat. Ini orang salat itu ternyata masih bisa masuk neraka. Apalagi ya enggak sholat. Alladzina hum rupane wong akeh an sholatihim kang nalikane sholat lupa kepada Allah. An sholatihim sahun, orang yang melakukan sholat tapi ketika sholat mereka lupa kepada. Ini berat loh sebenarnya. Betul, kalau jenengan sholat itu pokoknya eling Gusti Allah wangel, betul. Kita sholat itu eling bacaan wis alhamdulillah. Kadang kalau bacaannya malah gak eling lah wis pol ya. Padahal perintahnya sholat itu bukan mengingat bacaan, bukan, ingat Allah. Bukan ingat bacaan, ingat Allah. Alladzina hum yuraun, yaitu mereka yang ketika melakukan sholat tapi riya. Loh, kalau memang ibadah itu bisa membersihkan penyakit hati, maka tidak akan terjadi orang sholat dalam keadaan riya. Berarti semua ibadah itu tidak bisa membersihkan penyakit hati. Bagaimana solusinya? Penyakit hati itu hanya bisa dibersihkan melalui ilmu. Saya berikan sebuah ilustrasi. Ketika orang tidak pernah belajar tentang sholat, kira-kira sholatnya benar atau enggak? Jelas enggak benar, enggak tahu belajar tentang sholat. Sama ketika orang tidak pernah belajar tentang ikhlas. Apa definisi ikhlas? Bagaimana cara ikhlas? Apa tanda-tanda ikhlas? Dan lain sebagainya. Pasti dia enggak bisa ikhlas. Karena konsepnya saja belum tahu, kan begitu. Demikian pula ketika orang belum belajar tentang syahwat, belum belajar tentang hawa, belum belajar tentang takabur, riya, ujub, apa definisinya, apa tanda-tandanya, apa sebab-sebabnya, maka pasti dia terkena penyakit ini. Pasti sudah. Ini pentingnya ilmu. Jadi untuk bisa menyembuhkan penyakit hati tidak ada pintu selain ilmu. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk selalu cinta ilmu. Ini banyak orang yang juga lupa. Kewajiban tolabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi. Mulai lahir sampai masuk lahat.
sampai masuk lahad, tetap hukumnya wajib. Bahkan kewajiban thalabul ilmi itu lebih tinggi daripada kewajiban sholat, kewajiban puasa Ramadan. Hadis itu, thalabul ilmi afdalu minas sholati wasyami wal jihad fi sabilillah. Memperdalam ilmu agama itu lebih utama daripada sholat 5 waktu, daripada puasa, daripada perang fi sabilillah. Kenapa? Kita tidak mungkin sholatnya benar tanpa didasari ilmu. Tidak mungkin puasanya benar tanpa didasari ilmu. Dan rumus thalabul ilmi dalam agama cuma satu. Mujalasatul ulama, hadir di majelis ilmunya para. Hanya ini saja, tidak ada rumus lain. Tidak ada rumus lain. Kita boleh belajar agama melalui buku, boleh. Melalui media sosial, boleh. Tapi yang diwajibkan Rasulullah itu hadir di majelis ilmunya para ulama. Hadisnya, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha yuhyil qalbal mayyiti binuril hikmah. Senantiasalah kalian hadir di majelis ilmunya para ulama dan seterusnya. Ini adalah cara mengobati penyakit hati. Ketika dosa kita habis, hati kita selamat dari macam-macam penyakit hati, saat itulah hati kita siap menerima nilai-nilai Al-Quran, menerima fungsi Al-Quran. Maka pada saat itu hati kita akan mendapatkan hidayah, hati kita akan mendapatkan rahmat, mendapatkan ma'unah dan lain sebagainya. Inilah yang disebut nilai Al-Quran meresap ke dalam jiwa kita. Para jamaah, jadi tidak cukup kita itu puasa pokok gak mangan, gak kumbi, gak mbatalke poso, tidak cukup. Tidak cukup. Jadi kalau kita itu yang penting gak mangan, gak ngombe, itu puasa kita gak batal. Tapi belum tentu pahala kita dapatkan. Belum tentu. Untuk mendapatkan pahala dari puasa yang kita lakukan, itu betul-betul perlu mujahadatun nafsi. Berperang melawan nafsu. Contoh saja. Salah satu pasukan nafsu itu adalah syahwat. Banyak orang menginterpretasikan syahwat itu adalah hubungan lawan jenis. Padahal tidak hanya itu. Syahwat itu artinya keinginan. Hawa itu artinya kesenangan. Dalam sebuah hadis qudsi, yaqulullah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Nabi Daud, ya Daud, khundir andir qaumaka an akli syahawat, fa inna quluba ahli syahawati mahjubatun anni. Kata Allah begitu. Daud, elingno umatmu. Daud, ingatkan umatmu. Kalau makan jangan mengikuti syahwat. Loh. Berarti syahwat itu tidak hanya urusan laki perempuan. Kalau makan jangan mengikuti syahwat. Syahwat itu keinginan. Kemudian Allah mengingatkan lagi, fa inna quluba ahli syahawati mahjubatun anni. Sesungguhnya hati orang-orang yang mengikuti syahwat mahjubatun, tertutup dariku, kata Allah. Ini wong sing urusan mangan ae bae mengikuti keinginan, orang seperti itu salate ra bakal iso khusyuk. Mahjubatun, tertutup dari Allah. Orang yang makannya mengikuti syahwat, mengikuti keinginan, itu saja hatinya tidak bisa khusyuk. Mahjubatun, tertutup. Nek salat ra iso khusyuk, nek ndonga gak mungkin teko. Karena tertutup. Masya Allah. Nah, sementara puasa kita, kalau jenengan nek poso, bukane sik engko sore, esuk wis ngerancang, engko enake mangan. Betul enggak kira-kira? Ini namanya keinginan. Loh, terus apakah kita enggak boleh punya keinginan? Bukan enggak boleh, boleh. Keinginan yang boleh itu namanya iradah. Jadi translate-nya sama itu, terjemahnya sama. Iradah itu artinya keinginan, syahwat artinya juga keinginan.
Iradah itu keinginan yang mengarah pada kebaikan, sedangkan syahwat itu keinginan yang mengarah pada kejelekan. Panjenengan pirsani, wong niku nek mangan hanya sekedar mengikuti keinginan, pasti mencelakakan dirinya sendiri. Sawan nang duren, akhire nang ndi golek duren, sampeyan ditani lak lara-laron. Karena mengikuti syahwat tadi. Nah, para ulama itu kalau mengajarkan kepada para santri, kowe nek kepingin gule mangano tempe. Kowe kok kepingin tempe mangano gule, iki kaya aneh, padahal enggak itu. Kenapa? Bila kita makan, kita enggak terlalu menginginkan, maka tidak akan pernah berlebihan. Kalau nanti buka puasa bersama disuguhi karo sing ngundang. Banyu putih sandingane kurma telu. Lah sing nyuguhi terus muni. Ini sunah Rasul Pak Yai. Bar banyu putih kurma telu mburine ote-ote gedang goreng tahu isi, es dawet, es cao, es degan. Kula takoni sing nyuguhi, nek kurma telu sunah Rasul, lah gedang goreng ote-ote iki sunahe sapa kira-kira? Aja-aja sunahe Abu Lahab atau Abu Jahal, nah gitu kan. Jadi maksud saya begini, kita tidak perlulah ngomong ini sunnah Rasul atau tidak, karena wis jelas gak cocok. Rasulullah itu buka kurma 3 sudah selesai. Sudah selesai, sedangkan kita enggak cukup. Betul itu. Enggak cukup kan begitu kan? Lah ini jadi tidak perlulah kita ngomong sunnah Rasul apa enggak cocok blas. Ini gayane kaya sunah Rasul kurma telu mburine sing enggak nguwati kan begitu kan. Sing ana kolek ana walah ora karu-karuan ya. Jadi Rasulullah itu begitu. Jadi apa yang dimakan memang betul-betul apa adanya. Jadi berhenti makan sebelum kenyang dan lain sebagainya. Itu Rasulullah itu. Mujahadatun nafsi, betul-betul memerangi nafsunya. Sementara kula jenengan iki hobine ngetutno karep. Kepingin kok buat sama diteni lah. Coba pengurus masjid duwe ide. Monggo para jamaah nanti malam kita ke Malang. Ada apa Pak? Kita cari makan. Kira-kira sing melu akeh ora? Apa meneh gratis wis akeh nggih. Tapi coba diumumkan para jamaah nanti malam kita ke Malang. Ada apa Pak? Pengajian. Kira-kira ana sing melu ora? Kita nggak pernah berpikir sebegitunya, kan begitu kan? Ya Allah, nah ini. Jadi ini contohnya. Syahwat saja kita perlu mendetailkan itu. Seperti apa itu syahwat? Hadis itu Rasulullah menyampaikan, salah satu turisu qaswatal qalbi. 3 hal yang menjadikan hati seseorang itu mengeras. Yang menjadikan hati orang itu mengeras. Walaupun dia ahli sholat jamaah, walaupun dia ahli zikir, walaupun dia ahli baca Quran, walaupun dia ahli puasa. Apa 3 hal itu? 1, hubbun naum, seneng turu. Seneng turu. Tidur itu boleh, tapi nek seneng turu ya kan beda ya. Yang kedua, hubbur rohah, seneng bersantai-santai. Karena karakter umat Islam itu sebenarnya etos kerjanya tinggi. Gak boleh kita santai-santai, harus punya semangat untuk melakukan aktivitas. Boleh bersantai, tapi yang tidak boleh seneng bersantai-santai. Yang nomor 3, hubbul akal, seneng mangan. Nah ini kan susah ya, seneng mangan. Itu menjadikan hati kita keras. Boleh kita makan, tetapi yang gak boleh seneng makan. Titik-titik mangan, titik-titik mangan. Sementara kita berpuasa, harusnya rumusnya berpuasa itu adalah memerangi nafsu. Nyudo mangan, nyudo ngombe, nyudo turu, harusnya begitu. Tapi kenyataannya enggak. Kita enggak mengurangi makan, memindah waktu makan. Coba. Gimana betul? Waktu makannya dipindah. Jadi ketika pagi kita dalam keadaan lapar. Jadi dalam hadis itu, inna syaitana yajri
libni adam mujrad dam fadayyiku majariyahu bil ju'. Setan itu mengalir pada diri manusia melalui aliran darah. Maka tutuplah jalan setan itu dengan lapar. Jadi esuk sampai sore itu jalannya setan rusak. Apa luwe. Begitu maghrib kemelakaran. Ngerti kemelakaran jenengan? Kuwareken. Waduh, bypass itu jalan tol setan ini. Akhirnya menggila lagi setan itu mengalir pada diri kita. Lah rumusnya puasa itu tidak begitu. Nah, itu kan banyak hal lah. Ya. Jadi kalau kita betul-betul ingin puasa yang mujahadatun nafsi, maka kita harus tahu dulu itu definisi macam-macam penyakit hati itu. Sehingga kita bisa mengendalikan nafsu yang ada pada diri kita dan lain sebagainya. Niki sampai jam piro nih? Kalau tak terus sampai jadi saya itu khawatir, jadi sesuatu yang berlebihan itu mesti tidak baik. Jadi masih ngaji nek suwi-suwi ya ora apik ya. Engko sampean mulih ngrasani aku ngaji kok suwi men gak ro wong poso kan gak enak juga itu, malah dosa nanti. Ya itulah. Jadi masih banyak hal yang perlu kita upgrade, kita perbaiki dalam semua ibadah kita. Tidak hanya puasa, semua. Maka jangan pernah kita merasa puas dengan ibadah yang telah kita lakukan. Sholat kita perlu kita perbaiki. Puasa kita perlu kita perbaiki. Zikir kita perlu kita perbaiki. Dan lain sebagainya. Nah ini kalau semua sudah tertata berdasarkan ilmu, maka insya Allah yang kita lakukan pasti benar. Bila yang kita lakukan itu pasti benar, maka kemungkinan besar akan lebih mudah diterima oleh Allah. Sik kemungkinan, jadi nglakoni ibadah sing bener itu saja masih kemungkinan diterima oleh Allah. Apa meneh ibadahe ra bener wes, kadung gethu tibake keliru. Kok sajake gethu cak sembayang apa? Sembayang zuhur. Padahal jam 5 sore. Kira-kira diterima ndak? Ya jelas ndak diterima, wong salah gitu kan. Jadi gethu itu apa gethu itu? Bahasa Indonesianya apa gethu itu ya? Gethu itu harus bersungguh-sungguh harus, tapi tetap harus disertai ilmu. Jadi nggo wethu tapi ora cocok ilmune lah terus piye? Susah ini, sehingga yang kita lakukan menjadi sia-sia. Para jamaah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah dan tetap semangat melakukan ibadah. Jadi Ramadan itu saya melihat hukum alamnya. Nek tanggal 15 munggah wis mulai sepi. Mudah-mudahan kita enggak golongan seperti itu. Tetap semangat. Rasulullah itu sampai akhir Ramadan justru 10 hari terakhir itu wis tambah jarang tidur Rasulullah. Betul-betul memanfaatkan momentum yang diberikan oleh Allah. Sementara kula njenengan tanggal 15 munggah wis gupuh napa? Gupuh napa? Blonjoane susah nggih, sampai tarawih ditinggal, tadarus ditinggal. Padahal Rasulullah enggak begitu. Enggak apa-apa blonjo, enggak apa-apa. Blonjo sing akeh. Tuku klambi sing akeh. Tanggane dikeki, fakir miskin dikeki, yatim piatu dikeki. Enggak apa-apa, tapi jangan tinggalkan tarawih kita, tadarus kita. Jadi saya enggak melarang blonjo sing akeh. Malah begitu, nggih. Sing akeh, yang banyak belanja. Fakir miskin dikasih, yatim piatu dikasih. Itu momentum kebahagiaan kita untuk berbagi kepada sesama. Demikian ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.